Juga mau tanya ya, apakah dari gaji kalian kerja di sini selama 1 bulan, kalian bisa hidup di sini? Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan kita bertiga. Kali ini kita pengen ngobrolin yang santai-santai. Yang santai, bro. Yang santai dong. Siklus hidup orang yang kuliah sambil kerja. Siklus. Ya benar. Iya dong, ngomongin kerjaan aja lah, kita ngomongin kerjaan ya. Ngenalin dulu ke kalian dua teman gua ini. Lu namanya siapa? Gue namanya Haryono. Ini dia calon ini ya. Calon Bupati Tangsel. Sama Andre Taulani nanti. Yo. Oke, nama gue Erik. Gue kuliah di Liyong 3 jurusan bahasa. Oke. Nah, lu di sini ngapain? Nama lu siapa? Nama gue Restu, gue di sini kuliah di Liyong, ambil jurusan Business Management. Iya, ambil bisnis internasional apa bisnis manajemen? Business Management. Business Management. Nah, jadi dua temen gua ini sama kayak gue juga lagi kuliah di sini, dan by the way kita juga tinggal satu rumah ya, teman-teman. Oh, Kita pengen ngomongin gaji dulu kerja part time di di Prancis. Gila. Teng. Oke, teman-teman. Kan gue kan kemarin udah nyeritain tentang pekerjaan gue tuh ya kan. Cakep. Gue jadi chef lah, gue Cakep. chef Keren. loh, kayak gini chef loh. Keren banget namanya chef. Iya dong. Chef. Nah, kemarin kan gue udah nyeritain. Nah, gue pengen tahu dari kalian semua karena by the way kita juga bertiga di sini kerja. Ya. Semuanya kerja di sini, kuliah sambil kerja semua. Kerja. Wes. Dapat duit. Oh, Hedon. habis lagi duitnya. Habis lagi. Kerja lagi. Repeat. Nah, gue pengen tanya-tanya sama temen gue ini tentang kerjaannya. By the way, lu tuh kerja apa sih tuh lu di sini tuh? Kasih tahu. Sekarang. Iya, lu kerja apa? Kalau sekarang gue tuh kerja di McDonald's. McD bro. Jadi gue kerja di McDonald's dari kapan ya? Dari awal bulan-bulan yang lalu. Pokoknya setelah gue nyampe di Lyon, di kota ini sekarang, gue kayak seminggu nyari kerja, habis itu gue diterima di McDonald's istilahnya. Beruntung banget. Beruntung banget ya. Di McDonald's gue kerjanya di dapur. Jadi gue tuh kalau dibilangnya di bahasa Prancisnya équipe polyvalent. Artinya tuh serbaguna. Jadi gue bisa ditaruh di tempat ngegoreng fries, tempat Fritz kentang ya? Iya, tolong French bahasa fries, Inggris. French fries. Tempat ngegoreng Bahasa French Indonesia, fries. tolong. Kentang goreng. Ya, kentang goreng. Terus gue juga disuruh kadang-kadang bikin burger juga, sandwichnya. Terus tuh gue juga suruh ngegoreng beefnya apa sih? Dagingnya, daging buat Patty. sandwich. Terus gue juga kadang-kadang suruh jadi server yang ngasih makanan ke orang, pelayan lah ya jatuhnya. Serbaguna lah. Ya serbaguna kalau gua di situ. Oke. Kalau lu Rick, lu kerja apa? Kalau gua itu kerja di KFC. Oh, ini ada McD, Tukang ayam. ada KFC, Amerika ayam. semua. Iya. Cuma bener. gua yang Asia. Kapitalis gua. Oke, lu kerja ngapain? Ya bikin apa di sana gitu. Ya, gue 11-12 sama Restu ya. Gue juga kerjanya muter-muter bagian. Kadang gue goreng ayam, kadang gue nepungin, kadang gue juga goreng kentang gitu kan. Ya gitulah, pokoknya diputer-puter lah, sama lah kurang lebih. Suka-suka manajernya aja. Kalau Harry ini kerja di mana nih? Iya, Harry katanya chef dia. Gua kan kerja di ini restoran Vietnam. Kalau lu Amerika, gua Asia. Oke. Asia. Siap. Nah, jadi kalau ini dua temen gua nih mungkin dari McDo KFC ya, barangkali yang nonton video gua, ini bisa dijadiin manajer nih kalau pulang ke sana. Boleh. Enggak lah, jangan manajer lah, direkturnya Direktur langsung. lah. CEO boleh. CEO boleh. Karena kita berawal dari bawah dulu Berawal gitu dari kan. bawah, benar. Nah, gitu. Nah, kalau lu tuh kerja 1 minggu itu berapa jam, jadi berapa hari kalau lu? Kalau gua personally kerja 16 jam per minggu. Dan itu tuh dibagi kadang 4 atau 5 hari dalam seminggu. Jadi gua punya
Jadi kalau misalkan kerja di Prancis tuh kita tuh punya hukum hak atau droit kalau dalam bahasa Prancisnya 2 hari nggak kerja dalam seminggu. Jadi kalau gue sih dimaksimalin kayak 5 hari, tapi kadang-kadang juga 4 hari, tergantung manajernya juga yang ngatur ininya, planningnya. 16 jam. 16 jam. Oke. Kalau lu Rik, lu kerja berapa hari? Kalau gua juga sama antara 16 dan 17 lah, antara itulah pokoknya 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi kalau gua itu ambil 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu 16-17 jamnya itu dibagi 3. Nah, dapatnya berapa lah gitu. Ya gitulah sama. Kalau lu kan 4 hari ya berarti hitungannya. 3, kalau gua 3 hari. Nah, kalau gua kerja 2 hari. Tapi full gitu loh. Jadi satu itu benar-benar full dari pagi sampai malam. Dan itu capeknya luar biasa. Dari terbit sampai tenggelam matahari. Nginep udah. Gua berangkat, anak-anak masih pada tidur, gua pulang. Udah pada tidur. Gila sih gua. Itu kalau dibagi 2 hari. Iya, kalau dibagi 2 hari. Iya. Tapi kalau kalian ngerasa itu keberatan, bisa kayak Restu dibagi 5 hari atau 4 hari. biar panjang lah ya. Oke. Nah, itu kan tadi ngomongin jam kerja udah. Kalau gua kerja selama 1 minggu itu 16, kadang 18, kadang 17 jam. Ya, suka-suka lah. Suka manajer. Nah, kali ini kita pengen masuk sesi, banyak banget nih yang tanya ke gua. Oke. Wes. Q&A. Q&A. Cuma satu sih yang gua bawa. Ri, gaji lu berapa? Waduh. Aduh. Ini paling krusial. Paling krusial nih. Sebutin kan nih? Ini kalau likes-nya nggak nyampe 1000, wah parah lu. Ini harus banget disebutin nih kayaknya ya. Ya. Sebutin nggak aja. apa-apa, gua nggak apa-apa. Nonton kan ini raja. Biar ada ini aja, biar ada gambaran aja. Ya. Berapa sih gitu kan? Range-nya aja ya. Range-nya aja. Boleh lah. Oke, ini gaji kerja part time di Prancis. Iya. Nah, kalau gimana? Kalau lo digaji berapa? Kita ngomongin Gak enak banget ngomongin gaji. Gak enak banget ngomongin gaji. Oke. Yaudah, Gue pengen gua duluan tanya ya, ke apa? kalian berdua. Silahkan, siapa yang mau jawab? Wah, Erik lah pasti. Oke, gua dulu. Gaji kalian 1 bulan berapa? Oh. Harus banget nih. Aduh. Jadi malu. Yo Rik, mulai Rik. Oke, jadi aduh gaji ya. Pasti kalian ini nanya terus. Penasaran kan? Duit mulu nanyanya. Duit. Ya emang kerja ada duitnya memang. Memang enggak salah, kalian enggak salah. Kerja emang harus dibayar. Oh iya, by the way ini juga ya yang jadi perbedaan budaya kita sama Prancis ya. Kalau orang Prancis itu enak aja nanyain gaji lu berapa sebulan. Itu terbuka Iya, banget biasa- gitu loh. biasa Kalau di banget. kita di Indo, Aduh, gaji lu nggak berapa enak. sebulan? Enggak Waduh. enggak etik. Nah, makanya karena mereka ini tinggal di Prancis. Boy, sekarang kita udah Kita udah bodo amat. beda budaya, Bro. Sharing aja udah. Yaudah, gue mau tanyain gaji lu berapa? Oke, gue dulu aja ya. Oke, silakan. Jadi kontrak kerja pertama gue adalah 1 jam gue dibayar 10,16 euro. Itu bruto ya, bruto. Belum dipotong pajak. Belum dipotong pajak. Hmm. Oke, segitu ya per jamnya. Dalam sebulan estimasinya adalah 790 euro Brutonya. brutonya. Oke. Tinggal Dibersihin udah tuh. Tinggal dibersihin, kurang ya Dipotong. potong-potong lah ya. Jadi berapa? Soalnya di sini ada potongan-potongan, jadi gue kasih tahu brutonya aja deh. Kalian gak usah tahu bersihnya deh, brutonya dulu. Kira-kira aja. Biar gede dulu aja gitu. Kira-kira aja berapa? Kira-kira 1 bulan kira-kira berapa? Anggap aja nih ya, anggap aja ya. Di Anggap euro aja, aja, euroin. anggap aja di range 600, 700, 600 sampai 650. Kurang lebih segitulah. 600. Nggak jauh-jauh lah dari situ. Kita ambil tengahnya 600 aja lah ya. 600 aja lah, nggak Nah, apa-apa. 600 euro 1 bulan. sebulan. 1 bulan. Oke, karena ya kalau brutonya gede ya. ada Brutonya 700, gede ya. 700, Pajak. 30, tapi karena Prancis ini kan pekerjanya dikasih banyak apa ya, buat kita juga pelajar, kita dapat Kita baik tunjangan lah. dapat keuntungan-keuntungannya. Jadi pekerjanya banyak bayar pajak Benar sekali. gitu. Kalau lu tuh sama Wadaw. nggak kayak dia gajinya? Kayaknya hampir sama deh. Kalau Hampir sama gua ya? 10 sejamnya itu 10, iya Sama 10, 16. semik ya. semik soalnya. SMIC itu UMR ya. Sini. Karena di sini tuh teman-teman gajinya pakai per jam. Iya.
nggak per bulan ya, maksud dihitung gajinya tuh per jam gitu loh. Jadi seberapa banyak kalian bekerja, jamnya berapa dalam satu minggu, ya semakin banyak juga Iya. dapat duitnya gitu. Biarpun kalian kerja 20 menit, dihitung. Dihitung 10 menit pun kalau Dihitung. kalian ini dihitung aja tuh, tulis Ntar diakumulasi. diakumulasi. Lumayan 10 menit berapa coba dikali Nah, satu bulan kan? itu dia. Heeh. Oke, lanjut. Lanjutnya berapa? Lanjut. Sama. Kayaknya gue iya deh, kayaknya gue kisaran brutonya apa netonya? Brutonya dulu biar gede. Kalau brutonya di kisaran 700-an lah. Di 700-an Euro, 700-an euro. brutonya. Brutonya. Bersihnya berapa? Ya, ada lah. Nah, ini gue juga mau tanya ya, apakah dari gaji kalian kerja di sini selama 1 bulan, kalian bisa hidup di sini? Bisa. Bisa. Serius? Kita pasti bisa. Serius kalian bisa? Bisa. Bisa. Wow, ini pasti menarik nih buat teman-teman kita yang ada di Indo sih. Hmm. Kan kita kerja part time paling cuma 15 jam ya kan 1 bulan. Kok bisa sih bisa hidup di Part-time. Prancis? Gimana tuh caranya? Kalian dalam membaginya gimana? Well, kalau gue personally, gaji gue semuanya. Mm-mm, Pertama gue pisahin dulu buat apartemen. mm-mm. Tapi kan di sini kan apartemen juga Beda-beda ya, ada yang beda-beda. mahal Ada banget, yang mahal banget, ada yang Medium. murah, ada medium. Kalau gue sih nyarinya sebisa mungkin yang murah. yang gitu. murah aja lah, yang penting hidup lah. Iya, yang penting hidup. Yang penting hidup, kuliah beres, pulang ke Indo dengan udah ada bekal. Iya. Kalau gue sih, jadi ya sama lah buat hidup. Kayak gue juga ngambil. Safa tuh oke ya maksudnya. Oke ya, jadi Gua translator gitu. Tenang. jadi dari 100% gaji gue taruh berapa persen ya kalau buat rumah ya? 20% kalau gue hitung-hitung. 30 nggak sih? Enggak, 20. Iya, 30%. Nggak usah diskusi dong. Tiga. Biar dia aja Oh, iya. yang Pokoknya jawab. Nggak usah dari diskusi. 100% gaji gue 30% buat rumah, Hah? makan ya 30% juga lah. Ah, Oke. oke. Sisanya buat ditabungin. Nah, Oke. Wis, gila. banyak bisa kan ya? nabung loh. Banyak ya. Bisa nabung loh. Kalau Gila. kalau lancar-lancar aja. Dan bisa jalan-jalan kemana? Ke Eropa. Geneva. Ke tentu. Eropa. Ke Eropa tentunya, cuy. Iya. bisa. Kalau lu Rick, lu dengan gaji yang segitu, dengan gaya hidup lu yang hedon, Oh, kalau gua hedon ya. lu beli ini, Gua tuh beli itu. hedon. Dia Garis tuh bawahi. beli Hedon. iPhone aja tiap bulan ganti loh. Gila. iPhone keluar ganti. Wis. iPhone keluar ganti. Hedon Gimana? gua. Lu cukup nggak dengan gaji segitu? Jujur ya kalau misalnya lu anak Jakarta ya, Wis, Wis. Jaksel. Jaksel. Wis, kayaknya 600 tuh kurang. 600 euro tuh kalau di Indo berapa juta ya? Juta 600 9 juta 600 anggap aja 10 juta 10 juta lah. 9 juta, anggap aja 10 juta. 10 juta lah. Oke, jadi gajinya kurang lebih ya di Indo, rupiahin, di Indo. rupiahin. Ya di Dirupiahin, kurang lebih anggap aja 10 juta. Mm-mm. 1 bulan ya. 10 juta itu sebenarnya kalau lu irit-irit kayak Restu itu cukup banget. Cukup banget. Kayak lu gimana? Apa dia mah? Kayak lu jangan ambil contoh orang lain karena setiap kebutuhan Iya, orang tuh beda. benar. Jadi kalau gue juga cukup ya karena gue nggak terlalu beli banyak ya. Gue kalau beli sekali gitu udah gitu, maksudnya nggak beli terus-terusan gitu. Minimalis lah ya. Iya. Wis, gila minimalis. Minimalis Radit. Lanjut. Nah, jadi ya itu kebutuhan primer dulu ya pertama ya. Gue potong-potong pertama dari apartemen gitu kan segala macam, kartu internet, abis itu wifi, abis itu ya gue sisain untuk bayar sekolah juga ya. Sisanya barulah buat tabungan. Ya tabungan juga banyak sih, 30-40% sih ada sih. Itu banyak kok kalau misalnya lu bisa irit. Nyempet 3. Iya, tabungannya Gila. bisa 30-40% sih. Kalau lu irit-irit ya. Gila bisa nabung 30% loh. Tapi kembali lagi ya teman-teman, ini nggak bisa jadi patokan bahwa kuliah kerja di Perancis bakal bisa nabung segitu, tergantung kebutuhan kalian juga gitu loh. Ada yang kebutuhannya beli ini beli itu dalam Iya. 1 bulan bahkan bisa jebol, masih minta ke orang tua. Tergantung Ya, manajemen lu tergantung lah. ininya aja sih, manajemen money-nya gitu, duitnya gimana. Kalau Harry Nah, kalau gua berapa Ri sebutin? Nominalnya. Nominal, kita gua butuh sama nominal. sih, range-nya sama sih sama teman-teman gua ini. Jadi Nggak bakal jauh beda lah. nggak bakal jauh beda sih, karena kita juga kerja paling 17 jam 1 minggu kan. Ya sama lah. Sama, nggak Kurang 11, lebih 12. 600
segitulah. Segitulah. Gitu. Yang penting dengan gaya hidup gua yang mungkin irit ya, karena gua belanja pun makan juga kan kadang kalau dari restoran itu dikasih makan, jadi lumayan bisa irit spend berapa duit tuh, berapa euro gitu kan. Nah jadi gua bisa hidup dengan itu sih. Jadi FYI ya, di sini lu kalau kerja tergantung perusahaannya apa, lu dapat benefit. Contoh kita kerja di restoran, nah kalau kita pulang, lu boleh ambil makanan untuk makan. Nah kalau misalnya contoh, lu kerja di tempat clothing misalnya, lu jadi babu clothing lah ya, baju jual-jual, baju gitu ya, lu bakalan dapet diskon gitu. Kalau lu misalnya di supermarket, nah lu dapat juga diskon untuk belanja barang-barang kebutuhan di supermarket tersebut. Betul sekali. Jadi benefitnya itu juga lumayan menurut gua ya. Di Indo juga gua nggak tahu ya di Indo ada apa enggak. Cuma menurut gua di sini tuh peraturannya jelas gitu. Jelas. Iya. Yang pasti selesai kerja kalau gua harus ambil makan sih. Lumayan. Benar. Gak mau rugi. Oke gitu aja sih teman-teman tentang apa kerja part time di Perancis dan gajinya, karena kalian jangan tanya-tanya lagi gajinya berapa ya, awas lu pada ya. Tanya-tanya terus. Ya, ini, nonton videonya, nonton. Tapi ini ya sepengetahuan gua itu belum ada yang membahas tentang gaji loh. Oh ya? Iya, belum ada yang bahas tentang gaji. Karena pengecut. Karena takut dibilang hina. Ini cuma buat informatif doang, Iya, informasi doang. Informasi ya. Ini gambaran lah, agar lu punya gambaran lah. Tapi kalau buat kalian yang hidup di Paris ya, ibu kota Perancis, Aduh. jangan berharap deh. Tapi Gitu juga. ini FYI beda-beda ya. Kita ngomong kayak gini karena kotanya sama. Kalau kotanya beda, gajinya beda. Karena kebutuhannya pun berbeda. Oke, kita kayak ibarat aja lu di Bandung sama di Jakarta. Ya beda gajinya, Bro. Karena makannya juga beda. Enggak, gitu ya. jangan Bandung sama Jakarta. Oh, iya. Jakarta sama Indramayu. Aduh, karena kebutuhan Indramayu. Indramayu masih murah-murah. Indramayu. Di Jakarta udah mahal. Warteg 10.000 dapat daging. Iya. Jakarta boro-boro. Dapat ijo-ijo doang, sayur-sayur. Ya, oke gitu aja teman-teman tentang kuliah tentang